Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan ketemu lagi bareng gue Bewok. Di video kali ini kita akan ngebahas satu buah gadget keluaran terbaru dari Realme yang mungkin aja ini bisa menjadi solusi buat teman-teman ataupun adik-adik yang sedang mencari sebuah smartphone khususnya untuk menunjang aktivitas belajar online kalian. Dan gak cuma itu, performanya juga menurut gue cukup oke bro buat multimedia dan juga hiburan lainnya. Di depan Bewok sudah ada Realme C21Y yang bakal kita review dan kupas tuntas jauh lebih dalam. Kira-kira semenarik apa sih handphone ini yang katanya diklaim sama pihak Realme ini cocok banget buat kalian belajar online. Tanpa berpanjang ke lebar, langsung aja kalian simak video reviewnya. Pertama-tama yang bakal kita bahas masalah desainnya dulu, brother. Secara desain, HP entry level terbaru dari Realme ini bisa kita lihat ya, brother. Masih bertahan untuk menggunakan desain yang sama persis dengan Realme C21. Tapi meskipun desain yang digunakan ini masih plastik, secara build quality masih terasa kokoh kok, brother. Tapi bagian yang paling gue suka adalah desain backdoor-nya nih. Dimana HP ini sudah memiliki semacam tekstur berpola seperti pita melintang yang membuat desain itu jadi nggak gampang kotor dan nggak licin saat digenggam. Mengingat memang handphone ini tuh tidak disertakan juga dengan casing tambahan pada paket penjualannya. Kemudian di bagian belakangnya ini nih juga terdapat modul triple kamera di pojok kiri atas berdekatan dengan sensor sidik jari dan lubang speaker serta tulisan Realme yang ditempatkan di pojok kiri bawah. Kalau kita bicara desain bagian depan, kita nih nggak akan menemukan desain yang menonjol. Karena desain bagian depan dari HP ini ya masih terbilang sama-sama aja gitu. Dengan desain HP 1 jutaan kebanyakan yang masih menggunakan desain layar bertipe mini drop notch. Untuk mengakomodir kamera selfie-nya dengan bezel yang terlihat lumayan tebal. Pindah ke sisi kanan HP, kita akan menemukan tombol volume dan tombol power. Di bawahnya ada port jack audio 3,5 mili. Kemudian mikrofon dan port micro USB. Serta di bagian kirinya kita akan menemukan slot SIM tray yang sudah bertipe dedicated. Jadi kita tuh bisa menggunakan 2 SIM card sekaligus plus micro SD yang bisa diextend sampai 256 GB secara bersamaan. Selain itu pihak Realme juga mengklaim bahwa doski ini sudah mengantongi sertifikasi TUV Redline. Jadi ya bro, secara nggak langsung pastinya ketahanan handphone ini tuh sudah teruji secara klinis. Ini memang terbukti seri-seri C yang pernah gue coba extreme test tuh memang build quality-nya oke banget, brother. Sekarang kita masuk ke bagian layar. HP ini sudah membawa layar seluas 6,5 inci IPS beresolusi HD+, 720x1600 pixel dengan rasio layar mencapai 89,5%. Dengan layar yang terbilang lega seperti ini nih brother, secara otomatis kalian tuh akan dimanjakan banget sih untuk kebutuhan belajar online. Apalagi nih kalau misalkan materi yang dijabarkan sama guru itu mengandung banyak tulisan. Sehingga dengan layar yang semakin luas dan lega, otomatis tuh maka tulisannya bakal terlihat semakin jelas. Selain dapat membantu kita dalam proses pembelajaran, kualitas layarnya ini juga kalau misalkan kalian gunakan nih buat kebutuhan multimedia, kayak misalkan nonton video, baik itu video pembelajaran ataupun streaming di YouTube, untuk sekedar melepas penat kalian sejenak, kualitas layarnya tuh memang dibilang nggak mengecewakan, brother. Terbukti pada saat kita coba putar video di YouTube nih, resolusinya tuh 720 pixel 50 fps. Kualitas videonya ini memang lumayan tajam dan juga detail. Karakter warnanya pun memang terlihat lebih hidup, jadi lebih enak aja gitu buat dipakai nonton video berlama-lama. Apalagi nih ditunjang dengan kualitas speakernya yang ya meskipun bertipe mono speaker, tapi ternyata karakter suaranya ini juga nggak mengecewakan loh. Cuma nih kalau kalian merupakan pecinta suara yang bassnya tuh kuat, kalian mungkin akan sedikit kurang cocok sama handphone ini. Karena karakter suara yang dihasilkan speaker ini tuh lebih dominan ke treble dengan vokal yang terdengar lumayan clear gitu. Tapi ingat adik-adik, nonton videonya jangan kelamaan. Belajar dulu, belajar online dulu nih sampai selesai, baru deh boleh Netflix and chill. Kalau kita udah mulai bicara masalah belajar dan sekolah secara daring atau online, jelas aplikasi yang kita gunakan itu nggak bakal jauh-jauh dari Zoom, Google Classroom, ataupun Google Meet. Di mana mayoritas aplikasi tersebut berfungsi sebagai media tatap muka berbasis video call.
dan sangat bergantung banget nih pada kualitas kamera. Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 5 megapiksel, sementara untuk kamera utamanya sudah membawa setup 13 megapiksel triple AI kamera. Gue secara pribadi sih memang nggak pernah dikecewain sama hasil dari foto selfie dari handphonenya Realme, termasuk C series-nya ini. Karena karakter warnanya ini tuh memang cenderung terlihat hidup. Jadi berasa kayak ready to share aja gitu ke sosial media. Tapi ingat, kalian jelas nggak bisa bandingin kualitas gambarnya dengan HP kelas menengah, apalagi flagship, brother. Balik lagi kalau kita bicara masalah kualitas kameranya untuk kebutuhan sekolah online. Gue sendiri sih udah ngebuktiin kalau kualitas kameranya tuh udah cukup banget buat mengakomodir kebutuhan video call sekolah online kalian. Namun ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi ya brother, bahwa ketika kalian menggunakan aplikasi video call tersebut, pastikan tuh kualitas lighting ataupun cahayanya tuh maksimal dan pastiin juga konektivitas internet kalian lancar. Karena kedua hal tersebut tuh memang sangat amat mempengaruhi kualitas dari video call kalian. Dari sektor dapur pacunya, Realme C21Y ini menggunakan prosesor dengan 8 inti berfabrikasi 12 nanometer bro, yang cukup bertenaga banget nih untuk digunakan dalam menunjang aktivitas belajar online dari rumah. Dengan dukungan kapasitas memori penyimpanan 32 GB dan 64 GB sesuai varian yang bisa kalian pilih. Nah kebetulan banget varian yang gue pegang sekarang ini adalah varian internal storage 32 GB dan RAM-nya 3 GB. By the way buat kalian yang masih ngerasa kalau kapasitas internal storage-nya tuh kurang 32 GB, jangan khawatir brother, karena kalian bisa extend pakai micro SD sampai 256 GB. Untuk kebutuhan belajar online, jelas spesifikasi seperti ini tuh sudah lebih dari cukup menurut gue. Mulai dari akses Zoom Meeting, Google Meet, dan juga Google Classroom. Bahkan nih pada saat gue coba buat buka aplikasi lain, kayak misalkan Google Meet ataupun Zoom Meeting, kedua aplikasi tersebut tuh dapat berjalan meskipun kita sempat beralih dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Hal ini tentu membuktikan bahwa manajemen RAM di Realme C21Y ini terbilang optimal brother, meskipun dengan kapasitas RAM yang cuma 3 GB aja. Hal lain yang menurut gue cukup mengejutkan dari Realme C21 ini adalah performa gamingnya. Pada awalnya jujur gue agak skeptik ya sama performa gamingnya, mengingat clock speed dari prosesor yang digunakan hanya 1,8 GHz dengan kartu grafis Mali G52. Makanya pada awalnya tuh gue cuma memutuskan untuk install 2 game yang terbilang ringan namun ini rame juga buat dimainin. 2 game tersebut adalah Free Fire dan juga Mobile Legends. Untuk game Free Fire, HP ini tuh secara default sudah mampu main di settingan grafis ultra dengan lancar. Terus pas gue aktifin mode high res dan high FPS-nya pun, ternyata Realme C21Y ini masih playable banget brother. Bahkan menurut gue ini tuh semakin terasa smoothnya. Terus untuk Mobile Legends-nya sendiri, ini tuh memang terlihat impresif brother, karena sudah mampu dimainkan di settingan grafis ultra dengan sama lancarnya. Berkaca dari performa gaming di kedua game tadi, gue jadi penasaran nih, gimana performanya untuk bermain game yang levelnya satu tingkat lebih berat. Maka dari itu gue memutuskan untuk download game PUBG Mobile. Dan secara mengejutkan nih, ternyata di game ini kita tuh bisa mainin di settingan HD High atau Smooth Ultra loh. Ya meskipun kita nggak bisa berharap performa gaming di game PUBG Mobile ini semulus Free Fire dan Mobile Legends ya brother, but secara overall ini performanya tuh bisa dibilang di luar ekspektasi gue. Tapi nih, lagi dan lagi Beok ingatkan buat adik-adik dan brother-brother EUK ya kan, ingat walaupun ini handphone asik juga buat gaming, tapi kalian tetap harus fokus buat belajar online bro. Walaupun bosan ya
Boleh lah, sekitar beberapa menit lu main PUBG Mobile, mabar bareng gue juga boleh bro. Dengan bekal performa yang di luar ekspektasi gue tadi, tentu baterai yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya nih. Perlu diketahui, Realme C21Y ini memiliki bobot 190 gram, yang terbilang wajar mengingat kapasitas baterai HP ini di angka 5000 mAh. Sebagai gambaran nih brother, kalau misalkan kalian menggunakan HP ini untuk kebutuhan sekolah online dan mengharuskan kalian untuk tatap muka, entah itu digunakan buat Zoom meeting, Google Meet, ataupun aplikasi video call lainnya selama 30 menit, baterai di HP ini tuh cuma berkurang 9% aja. Terus nggak afdol dong kalau misalkan gue juga nggak nyobain performa baterainya untuk dipakai main game. Dan hasilnya, pada saat gue main PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya berkurang 8% aja. Yang akan jadi sedikit kekurangan untuk sektor baterainya adalah durasi charging, dimana kita cuma dikasih kepala charger berdaya maksimal 10 watt. Ya otomatis kalian pasti tahu lah ya, baterai 5000 mAh, ngecasnya cuma 10 watt, pasti ya lumayan lama sih bro. Tapi buat gue itu it doesn't matter mengingat harganya yang memang cukup terjangkau bro. Sekarang kita bakal masuk ke kesimpulan. Yang jujur aja nih menurut gue, untuk sebuah handphone dengan harga 1,5 juta rupiah, ini tuh bisa dibilang masuk kategori worth it. Mengingat positioning dari HP ini yang Realme bilang sebagai smartphone seharga 1,5 juta dengan powerful performance king yang cocok banget buat kebutuhan belajar dari rumah. Tapi justru setelah gue tes, ternyata julukan powerful performance king tadi bukan sekedar untuk belajar secara daring aja brother, melainkan juga powerful untuk dipakai kebutuhan multimedia, mau itu cuma buat sekedar streaming video di YouTube, Netflix, sampai dipakai buat game sekalipun, performanya masih oke punya kok ini. Mungkin ini dilakukan sama pihak Realme ya, kalian ngerti kali ya, namanya orang belajar mulu, kadang suka bosen, boring, that's why ini performanya nggak cuma oke buat belajar online aja, tapi buat gaming, multimedia masih maknyus brother. Dan gue rasa juga ini mungkin hal yang mendasari pihak Realme untuk ngedevelop si Realme C21Y ini. Kurang lebih seperti itulah review dari Realme C21Y yang menurut gue masuk dalam kategori worth it di harga 1,5 juta rupiah. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, no skip. Jangan lupa juga brother buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Semoga video ini membantu buat kalian yang sampai detik ini masih pada belajar daring ataupun belajar secara online. Bewok pamit dan tetap semangat brother. Assalamualaikum.